Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan modul 6 internasional, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu beberapa kawan-kawan dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sadewa Bizal Kifari, lalu juga ada Nopal Divakanaci. Baik, kita akan mulai modul dari internasional. Why I take this module? Mengapa saya harus mengambil modul ini? Jadi dasar jaringan itu mencakup saklar dan tautan redundan. Nah, jadi kita tuh memiliki beberapa versi STP yang kita konfigurasikan untuk mencegah loop layer 2. Namun, sekarang, seperti kebanyakan administrator jaringan, kita menyadari nih bahwa kita dapat menggunakan lebih banyak bandwidth dan juga redundansi di jaringan kita. Nah, tapi kita jangan khawatir soal itu, karena ada yang namanya Ether Channel. Jadi Ether Channel ini membantu kita untuk menggabungkan tautan antar perangkat dan juga menjadi beberapa bundle gitu. Jadi dijadikan satu seperti itu. Nah, bundle ini mencakup tautan, redundan seperti itu. Nah, STP ini gunanya STP yang seperti kita pelajari di video sebelumnya, STP ini dapat memblokir salah satu tautan tersebut, tetapi tidak akan memblokirkan semuanya seperti itu. Nah, dengan Ether Channel, jaringan kita dapat memiliki redundansi dan juga pencegahan loop dan meningkatkan bandwidth. Seperti itu. Nah, kita ada dua protokol juga nih, yaitu PAGP dan LCP. Jadi modul ini juga dijelasin keduanya dan juga kita menunjukkan cara mengonfigurasinya. Why I learn this module? Jadi kita baca dulu ya, topiknya adalah operasi Ether Channel. Jadi tujuannya adalah untuk kita menjelaskan teknologi dari Ether Channel. Lalu configure the Ether Channel, yaitu kita mengkonfigurasikan Ether Channel. Lalu ada verify the troubleshoot Ether Channel. Jadi ini adalah memverifikasi dan kita problem solving ya, kita mencari masalah atau kita pecahkan masalah dari Ether Channel. Gitu. Oke, kita masuk ke nomor satu, agak lumayan panjang. Sebentar, saya lupa sesuatu. Saya masuk ke link agregasi. Jadi apa sih link aggregation itu? Jadi bayangkan kita ada beberapa skenario, ya, nih, yang dimana kita harus memerlukan bandwidth dan redundansi yang lebih besar di antara perangkat daripada yang disediakan oleh satu tautan seperti itu. Lalu beberapa dari tautan ini kita hubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Namun nih, STP yang diaktifkan pada perangkat layer 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan. Sorry guys. Nah, namun spanning tree protocol yang kita aktifkan pada perangkat layer 2 seperti switches secara default akan memblokir tautan redundan seperti itu dan mencegah adanya loop switching. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ya, kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, kita juga diperlukan ya teknologi agregasi link atau bahasa Indonesianya agregasi tautan ya. Nah, yang pasti kita memungkinkan adalah ketika link atau tautan itu redundan, mungkin tautan redundan ini, jadi antara perangkat yang tidak akan diblokir oleh STP, teknologi tersebut kita kenal sebagai Ether Channel. Jadi jika ada teknologi agregasi link yang mengenai link dari redundan ini di antara perangkat-perangkat yang tidak diblokir oleh STP, maka disebut dengan Ether Channel. Nah, Ether Channel ini juga adalah teknologi agregasi tautan atau link aggregation yang mengelompokkan beberapa tautan Ethernet fisik
di satu lembar satu tautan logis yang tunggal seperti itu. Nah, teknologi ini juga nih menyediakan seperti eh, fault tolerance, load sharing, increase bandwidth, dan redundancy between switch, router, dan juga server. Nah, teknologi Ether Channel juga ini memungkinkan kita untuk menggabungkan sejumlah tautan fisik antara berbagai saklar untuk meningkatkan kecepatan ke seluruh komunikasi di antara saklar. Nah, ini ya penjelasan dari yang tadi tuh, yang foto tadi tuh. Ini ya, kita bisa lihat dia keblok di bagian sini. Lalu kita masuk ke Ether Channel. Nah, jadi teknologi Ether Channel ini awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik untuk switch to switch LAN gitu, yang mengelompokkan beberapa port, fast Ethernet atau gigabit Ethernet gitu. Nah, ke dalam satu satuan logis seperti itu. Nah, ketika Ether Channel ini kita konfigurasikan ya, antar muka virtual yang dihasilkan disebut juga dengan port channel. Interface fisiknya digabungkan menjadi interface port channel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masuk ke advantage Ether Channel. Nah, jadi apa sih keuntungan dari Ether Channel? Ya, seperti nih, sebagian tegas konfigurasi dapat dilakukan pada interface Ether Channel dan bukan pada tiap port individual. Jadi, sehingga menjamin konsistensi konfigurasi pada seluruh. Ether Channel relies existing switch port. Jadi Ether Channel juga ini mengandalkan port switch yang sudah tidak ada, yang sudah ada seperti itu. Jadi kita nggak usah mengupgrade link koneksi, pokoknya sudah ada seperti itu. Dan juga koneksinya juga jadi lebih cepat dan juga mahal untuk mendapatkan bandwidth yang juga lebih besar. Seperti itu. Lalu load balancing take place between link that are part of the same Ether channel seperti itu. Jadi Ether channel juga bisa memberikan penyeimbangan beban yang terjadi di antara link yang merupakan bagian dari Ethernet channel yang sama gitu. Lalu juga Ethernet channel juga menciptakan agregasi yang dilihat sebagai satu tautan yang logis. Jadi ketika beberapa bundle-nya dari Ether channel ada di antara dua saklar atau dua switch, STP ini dapat memblokir salah satu bundle-nya. Jadi untuk mencegah loop untuk mencegah loop back, switching loop, to prevent switching loop. Nah, lalu juga kita masuk ke Ether channel provide redundancy. Sorry, jadi kita advantage. Nah, Ether channel provide redundancy because the overall link nah, jadi Ether channel juga nih menyediakan redundansi karena keseluruhan linknya dilihat sebagai satu koneksi yang logis. Nah, gitu. Nah, selain itu juga hilangnya satu tautan fisik dalam saluran tidak menciptakan perubahan dalam topologi. Jadi oleh karena itu perhitungan ulang spanning tree tidak diperlukan dengan asumsi setidaknya ada satuan fisik esensial yang masih bisa berfungsi. Nah, bahkan ya jika fokusnya seperti yang dikatakan di sini keseluruhan menurun karena hilangnya tautan dalam ether channel. Masuk ke ini implementasi restriction. Restriction. Batasan pada implementasi ya. Implementasi restriction. Implementasi Ether channel ini pada switch Catalyst 2960 memiliki batasan-batasan tertentu, memiliki restriction, gimana saya gitu? Restriction. Jadi termasuk yang berikut. Nah, jadi interface type jenis interface-nya tidak dapat dicampur yang pertama.
Lalu pada saat ini nih durasi ya seperti biasa durasinya 10 menit. Nah, jadi pada saat ini nih ya, currently each, jadi Ether channel ini dapat terdiri dari hingga 8 port Ethernet yang dikonfigurasikan secara kompatibel. Nah, jadi Ethernet channel juga ini menyediakan bandwidth nih, bandwidth duplex penuh hingga 800 Mbps. Ya, di sini bisa dibaca. Nah, atau sama dengan 8 Gbps begitu. Antara satu switch dan juga switch atau host lain. Nah, untuk switch Cisco Catalyst 290 layer 2 saat ini mendukung hingga 6 Ethernet channel. Wow. Nah, tapi seiring dengan pengembangannya iOS dan perubahan-perubahan platform nih ya, jadi beberapa card dan platform mungkin eh, mendukung meningkatkan jumlah port dalam tautan yang ada di Ether channel seperti itu, serta mendukung peningkatan jumlah gigabit Ether channel. Lalu ada the konfigurasi port, the individual Ether group. Jadi konfigurasi port anggota grup Ether channel individual harus konsisten pada kedua perangkat. Jadi jika port fisik itu di satu sisi dikonfigurasikan sebagai terang, maka port fisik di sisi lain juga harus dikonfigurasikan sebagai terang dalam VLAN asli yang sama. Dan selain itu juga semua port di dalam tautan Ether channel harus dikonfigurasikan sebagai port layer 2. Lalu setiap Ether channel ya memiliki antarmuka saluran port logis seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya. Nah, seperti ini. Masuk ke auto negotiation protocol. Jadi Ether channel ini dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol, yaitu ada Port Aggregation Protocol atau PAGP atau Link Aggregation Control Protocol, yaitu disebut dengan LACP seperti itu. Nah, protokol ini juga memungkinkan port dengan karakteristik yang mirip nih untuk membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan switch yang lagi berdekatan seperti itu. Nah, ada not nih. Ya, sorry. Nah, ada not. Dimungkinkan juga, it also possible to configure a static or conditional Ether channel with a PAGP or ASP. Jadi, dimungkinkan ya, kita untuk mengkonfigurasi Ether channel statis atau tanpa syarat tanpa PAKP dan juga LACP. PAKP operation. Nah, apa sih pengoperasian PAGP? Nah, PAGP atau disebut PAGP adalah protokol yang dimiliki oleh Cisco ya, yang dimana kita membantu pembuatan tautan Ether channel secara otomatis. Nah, jadi ketika tautan Ether channel dikonfigurasi menggunakan PAGP atau PAGP, paket PAGP ini dikirim antara port mendukung Ether channel untuk menegosiasikan atau merundingkan ya, membentukkan saluran seperti itu. Jadi ketika PAGP mengidentifikasi tautan Ethernet yang cocok, ia akan mengelompokkan tautan tersebut ke dalam Ether channel. Ether channel kemudian ditambahkan ke spanning tree sebagai port tunggal. Seperti itu. Dan saat dia aktif, PAGP juga akan mengelola Ether channel. Dan juga PAGP ini dikirim setiap 30 detik sekali. Lalu ada catatan lagi, di Ether channel, nih ya, in Ether channel, semua port wajib eh, memiliki kecepatan pengaturan duplex dan juga informasi VLAN yang sama seperti itu. Nah, PAGP juga membantu membuat tautan Ether channel dengan mendeteksi konfigurasi setiap sisi dan memastikan bahwa tautan tersebut kompatibel sehingga tautan Ethernet channel dapat diaktifkan saat dibutuhkan. Dan mode untuk PAGP juga adalah sebagai berikut. On. Nah, on ini adalah mode yang dimana
mode ini memaksa interface untuk menyalurkan tanpa PAGP. Interface yang dikonfigurasikan dalam mode aktif tidak bertukar paket PAGP. Lalu ada PAGP disable. Jadi mode PAGP ini menempatkan suatu interface dalam satu negosiasi aktif yang dimana interface tersebut akan memulai negosiasi dengan interface lain dengan mengirimkan paket PAGP. Lalu ada PAGP auto. Jadi mode PAGP ini PAGP ini menempatkan antarmuka dalam status negosiasi pasif, di mana antarmuka akan merespon paket PAGB yang diterimanya, tetapi tidak memulai negosiasi PAGB. Nah, mode-mode ini juga harus kompatibel di setiap sisi. Dan ketika mode aktif secara manual, kita harus menempatkan interface dalam Ether channel. Dan tidak ada organisasi antara kedua sorry, tidak ada negosiasi antara kedua switch berarti tidak ada pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua tautan EA tersebut berakhir di sisi lain atau bawah kompatibilitas PAGB dan di saklar lain atau di switch lain. Lalu contoh pengaturan mode PAGB-nya. Kita lihat ya, pastikan dua saklar pada gambar apakah S1 dan S2 membentuk Ether channel menggunakan PAGB bergantung pada pengaturan mode di setiap sisi saluran. Nah, ini PAGP ya. Jadi tabel berikut memberikan kombinasi mode PAGB pada S1 dan juga S2, S1 dan S2. Nah, serta hasil yang membentuk saluran yang dihasilkan. Nah, PAGB mode. Ya, seperti ini lah contohnya. Pada ya pada diinginkan harus tidak diinginkan ya, diinginkan mobil ya, mobil diinginkan ya, mobil sama yang tidak. Oh, mobil sorry. On maka dia ya. On atau desirable auto sama dengan no. Desirable sama dengan desirable sama dengan ya. Desirable sama dengan auto sama dengan yes. Mobil lagi. Auto sorry ini gara-gara baca translate sorry guys. Auto sama dengan desirable sama dengan yes. Auto sama dengan no. Kita masuk ke LACP operation. Nah, LACP ini merupakan dari spesifikasi IEEE ya yang memungkinkan kita nih ya memungkinkan beberapa port fisik ini digabungkan untuk membentuk satu saluran logis seperti itu. Dan juga LACP ini memungkinkan switch untuk menegosiasikan penggabungan otomatis nih dengan mengirimkan paket LACP ke switch lainnya. Lalu ia juga menjalankan fungsi yang mirip dengan PAGB, PAGP ya sebutannya dengan Cisco Ether Channel. Karena LACP ini merupakan standar IEEE, dia dapat digunakan untuk memfasilitasi Ether Channel dalam melakukan multi vendor pada perangkat Cisco. Jadi kedua protokol ini didukung lah ya. Nah, jadi ada note juga nih ya. Jadi LACP ini awalnya didefinisikan sebagai IEEE 802.3 CAD. Namun LACP sekarang didefinisikan dalam standar IEEE 802 yang lebih baru untuk jaringan area lokal dan metropolitan. LACP juga nih ada beberapa manfaat negosiasi yang sama seperti PAGP. Nah, kalau dia masuk ke mode on, berarti mode ini memaksa antar muka atau interface untuk menyalurkan tanpa LACP gitu. Lalu LACP aktif, mode LACP ini menempatkan menempatkan port ya yang aktif ke negosiasi state atau negosiasi yang aktif. Jadi dalam status ini port memulaikan negosiasi dengan port lain dengan yang pakai LACP. Ada LACP pasif. Nah, mode ini menempatkan port dalam status negosiasi pasif. Ya, itu saja sih. Jadi kita hampir sama dengan PAGB, tapi ya PAGB masih bingung.
Jadi mode ini nih harus kompatibel di kedua sisi agar tautan interchannel durasi lagi. Sorry, masih durasi lagi. Nah, jadi sama halnya dengan PAGP atau PAGP, modenya tuh harus kompatibel di kedua sisi agar tautan interchannel ini terbentuk gitu. Lalu LACP juga menyediakan tautan aktif ya dan juga tautan siaga ya standby. Jadi eh, jadi kalau kita standby, dia akan aktif jika salah satu tautan aktif saat ini gagal. LACP Node Setting Example. Jadi kita lihat ya Pusaka pada gambar. Apakah S1 dan S2 ini membuat sebuah Ether channel menggunakan LCP tergantung pada pengaturan mode di setiap sisi dari switchnya. Ya, aduh, udah saya jawab mobil lagi. Pada sama dengan yes, pada lagi sering on sama dengan yes, lalu on sama dengan aktif sama dengan no, aktif sama dengan yes, aktif pasif yes, aktif yes, pasif no. Nah, ini kita skip saja dulu. Nah, kita masuk ke konfigurasi guide line. Sebenarnya ini kita hanya konfigurasi-konfigurasi gitu. Cuman kita akan belajar teorinya juga, ya. Mungkin saya akan skip dulu. Oke, kita masuk ke konfigurasi address. Jadi Ethernet support. Nah, jadi semua sorry, kita baca dulu. Jadi kita udah tahu nih kan apa itu Ether channel. Nah, topik 6.2 ini kita akan menjelaskan cara bagaimana kita mengkonfigurasikannya. Yang pertama ada Ether channel support, di mana semua interface Ethernet harus mendukung Ether channel tanpa persyaratan bahwa interface harus berdekatan secara fisik. Lalu ada speed and duplex. Nah, jadi konfigurasi ini semua interface dalam Ether channel itu beroperasi untuk kecepatannya sama dan dalam mode duplex yang sama. Lalu ada VLAN match atau pencocokan VLAN. Jadi semua interface dalam bundle Ether channel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau konfigurasi sebagai trunk. Ya, bisa kita lihat dalam gambar. Ini gambar. Lalu ada range of VLAN. Nah, jadi Ether channel ini juga mendukung rentang VLAN ya atau range yang diizinkan yang sama pada semua interface dalam Ether channel yang terhubung. Nah, jika rentang atau range VLAN ini yang diizinkan tidak sama, maka interface tidak membentuk Ether channel. Bahkan saat diatur ke mode otomatis atau gini. Nah, ini ada beberapa foto ya yang bisa kita lihat. Ether channel berbentuk ketika pengaturan konfigurasi cocok di kedua saklar atau kedua switch gitu. Jadi pada gambar berikutnya ada figur sorry pada gambar berikutnya ada port 1 yang kita konfigurasikan sebagai hub duplex. Oleh karena itu Ether channel tidak akan terbentuk antara S1 dan juga switch 2, sorry, switch 1 dan juga switch 2. Nah, jadi jika pengaturan ini harus diubah, maka konfigurasi dalam mode konfigurasi interface juga harus diterapkan pada antarmuka saluran portnya. Dan juga kita harus mem, sorry, memengaruhi eh, antar interface individualnya juga. Namun, ya ada namunnya, konfigurasi yang diterapkan juga pada interface individual tidak mempengaruhi antarmuka saluran port. Oleh karena itu, kita akan membuat perubahan konfigurasi pada interface yang merupakan bagian tautan Ether channel dan dapat menyebabkan masalah kompatibilitas interface. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh ya LCD configuration. Nah,
Seperti ini kita interface range fast internet. Nah, lalu ini tuh channel group one mode aktif. Nanti kita akan praktikkan pada paket tracer configure ether channel ini ya. Lalu syntax checker. Nah, ini kita skip aja dulu. Nah, nanti kita akan langsung ke paket tracer configure ether channel yang ada di bagian terakhir video. Oke. Dan nanti beberapa kawan saya juga akan membantu dalam konfigurasi ether channel ini seperti itu. Oke. Sorry. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Zafar Abdul Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan 6.2.4 paket tracer configure Ethernet channel. Dan pada hari ini di sini ada 1, 2, 3 switch ya yang bisa kita lihat. Nah, di sini kita dikasih tahu juga ada protokolnya, portnya, terus protokolnya yaitu RGB, terus LCP, negative RCP. Kita langsung saja mulai untuk mempersingkat waktu ya. Di sini ada assign each switch host name according to the topology diagram. Jadi kita akan berikan host name untuk setiap topologi. Aduh. Sini besok n const host name 1. Oke. Habis itu sorry, host name 1 seperti ini. Oke, kita skip saja ya biar cepat untuk penamaan ini. Oke, di sini kita sudah berikan namanya hostname S3, lalu juga untuk S1 sudah kita kasih nama. Nah, lalu kita ikuti. Provide information about the switchboard include comment that provide. Nah, jadi ini ada beberapa komen untuk melihat informasi about the set of switchboard ya. Ada show interface, include internet, ada show interface status. Kita akan mengkonfigurasi semua port yang ada di Ether channel sebagai static trunk port. Sorry. If the port configure with the PDM. Lalu setelah itu kita akan configure Ether channel which is copy RGB. Yeah. The first Ether channel is created for aggregate port F0/21 and F0/22 between S1 and S3. Configure the port on the both switch as starting from port. Baik, kita akan buka seri 1 ya. Di sini kita akan buka, lalu kita akan konfigurasi. Sorry, kita pause dulu ya. Oke, di sini kita akan masuk ke integer range. F0/21 range 2022. Oke. Ya, dia ya. Kita F0 and F0 between us. Habis itu kita hidupkan ya switchboard mode front. Oke. Habis itu kita interface lagi range interface sudah deh gampang interface range gen 1 sampai 2. Oke. Habis itu kita switch port switch mode terang. Oke. Sudah melakukannya. Nah, untuk mempersingkat waktu lagi, kita akan
lakukan hal yang sama dengan S3, namun hanya berbeda di bagian port untuk yang ini kan portnya adalah G0 sekian-sekian, nanti untuk ini ada F0 123 sampai 24 range. Oke, saya akan skip saja. Nah, seperti ini ya. Switch mode terang. Oke, dia sudah terhubung nih. Antara G0, sorry, F021 dan F021 udah terhubung, F02 udah terhubung. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mengikuti saja ya apa yang dilakukan. Ini sorry, kita show interface terang dulu ya di S1. Show interface terang. Ya, di sini ya. Kita bisa lihat formatting session 199. So, ya, defilan satu trunking. Nah, ini ya, kita bisa lihat on. Trunking. Oke, kita close. Gak usah di close, sorry. Kita mau ini ya. Hampir sama. Mungkin saya akan skip juga untuk kali ini. Oke, nah di sini kita sudah melakukan apa yang dilakukan pada instruksi ya. Jadi pada saat switch 1 dan switch 2, tambahkan port flash Ethernet 011 dan flash Ethernet 012 ke port channel 1 with the channel group 1 mode desirable. Comment the mode desirable option enable to switch to actively negotiation to from PAG billing. Note interface must be shut down before adding them the channel group. Jadi kita harus matikan dulu ya ini sebelum kita memasukkan channel group one mode disable. Jadi kita harus mematikan dulu ya guys untuk memasukkan channel group one mode disable. Nah, di sini kita sudah melakukannya ya channel di sini ya kita bisa lihat interface frame 40 sorry F Ethernet 011 sampai 20 harus 22 lalu kita matikan lalu kita tambahkan mode disable-nya habis itu kita hidupkan. Begitu juga dengan S1-nya. Kita cek S1-nya juga. Ya, sama ya. Kita matikan dulu, baru kita tambahkan mode disable seperti itu. Lalu kita konfigurasi the logical interface become trunk by the first entering the interface port channel number 7 and then the switch for mode trunk commit this configuration to both switch. Satu-satu, ya, kita ikuti saja. Dan lagi, mulai dari awal gitu ya. Counter, aduh, dulu. Oh iya, sorry. Oke, kita masukkan di interface port channel 1 ya. Lalu switch port mode trunk. Oke. Lalu kita masukkan lagi ke S3 switch kan gini lagi. Oke. Habis itu interface port sorry 1. Oke. Switch port mode trunk. Ya, configure the logical ini. Lalu kita verifikasi port channel 1 status. Ya. Di sini kita bisa ini pakai show ether channel summary aja kita pakai ya di switch 1.
Sini ya. Suspend, ada yang layer 2, pilot. Nah, sekarang kita konfigurasi port channel 2. Nah, dia sekarang in 2000 the EEE release 802.38, which is an open standard version of Etherchannel. It is commonly referred to as a CPU shader process command. Configuring the link between S1 to S2 using port, sorry, nulis waktu ya. Using port number one on using port G0/1 and G0/2. As an LHCP channel, you must use a different port channel number on S1. Oke, kita konfigurasikan S1-nya ya di bawah ini. Kita interface range, kita masuk ke configure terminal dulu. Habis itu kita interface, in, aduh, interface range, channel. Aduh, oke, kita shutdown kan dulu sebelum masuk ya. Boom, channel, group, to mode activated. Oke, habis itu no shutdown. Yes. Interface, lagi interface for channel, for channel 2 interface. Okay, switchboard. Okay, so lanjut kita verifikasi ya di sini. Nah, seperti ini. Comment from part 1 to step 1 to verify the status channel. Look at the protocol used by each port. Each port. Ini ya seperti ini ya. Port 2, port channel 2 ya. Look at the protocol used by each port. Oke. Sekarang kita konfigurasikan port channel 3 ya. Kita klik S2 di sini. Jadi kita coba cek result dulu ya. Oke, oke. Ini masih belum. Kemudian kita akan cek apakah masih ada beberapa yang belum kita selesaikan. Apa ini? Pause dulu guys. Kita lanjut lagi di S2 ya. Kita masuk ke S2. Sekarang kita akan mengkonfigurasi regional Ethernet channeling. Jadi kita masuk ke port channel 3. Interface ya. Interface range 3. Sorry. Interface range F0/3 S24. Kita pilih aja di sini ya. Lalu kita shutdown. Habis itu kita tambahkan channel group. Oke. Okay. 3. Mode save. No shutdown.
interface, interface for channel, interface for channel, hmm, interface for channel, ya benar, 3, oke. Lalu kita switch port mode trunk, oke. And verifikasi, kita verifikasi ya, show spanning active, oke. Mm-mm. 90011 interface-nya full forward, aduh, forward, bel, setting inner channel link the prevent spanning tree. Ya sudah, ini mungkin dia nanti bakal berubah kan seperti yang kita jelaskan tadi itu ya, accept jadi learning dulu segala macam. Oke kan, dia lagi set up down tiba-tiba ya mungkin memang tidak mirip tapi sebenarnya kita sudah melakukan itu ya sama. Lalu kita masuk ke spanning tree field satu root primary, ini ya, kita masuk aja ke ini, pakai ini saja. Setelah itu kita masuk ke S1, kita, waduh, ini salah konflik ya. Habis itu kita tambahkan. Oke, is done ya. Nah, setelah itu you may have to wait for STP to recalculate the free topology. Shows when the command to verify the gigabit now is forwarding to state. Coba kita lihat ya. Apa yang salah nih? Spanning tree. Use the spanning tree. Oh, ini salah ini. Tree aktif aja. Spanning tree. Show spanning tree. Show spanning tree. Oke. Default. Ya ini ya. Sudah lihat. Dia sudah forward. Namun sepertinya masih ada yang salah. Seperti yang tadi itu. Sebenarnya saya salah di bagian konfigurasi di switch 3-nya. Saya akan coba mengulang, tapi mungkin akan saya skip. Ini seperti channel grid dan channel modenya ada yang salah. Mungkin saya akan sedikit skip untuk pencarian masalah ini. Oke, di sudah 100%. Saya tidak tahu, saya mengulang aja dari awal. Padahal sebaiknya sama memang terkadang seperti itu dipakai tracer. Ya, sini kita bisa lihat nih. Ya, saya sudah mengulang dan hasilnya dia tiba-tiba 100, mungkin ada salah bagian typo atau semacam. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan paket tracer dari 6.2.4. Saya Zafar Ahmad Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah subbab 6.3 Verify and Troubleshoot Ether Channel. Jadi verifikasi Ether Channel. Saat mengkonfigurasi perangkat jaringan, langkah verifikasi sangat penting untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan benar. Jika terjadi masalah, Anda harus mampu melakukan troubleshooting dan memperbaikinya. Jadi, saya di sini akan membahas beberapa perintah utama yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi Ether Channel serta beberapa masalah umum Ether Channel dan solusinya. Jadi di sini diberikan topologi. Dalam topologi ada dua switch ya, S1 dan S2 terhubung melalui dua koneksi fisik yang telah membentuk Ether Channel. Port F1 di
Port F01 di S1 terhubung ke port fast Ethernet 01 di S2 dan port F202 di S1 terhubung ke port F202 di switch 2. Lalu di sini adalah perintah-perintahnya, yaitu yang pertama adalah show interface port channel. Jadi perintah ini menampilkan status umum dari interface port channel. Pada contoh ini interface port channel 1 dalam keadaan up dan terhubung. Perintah ini berguna untuk memastikan bahwa port channel dalam kondisi aktif dan berfungsi dengan baik. Nah, ini contoh ya. Lalu selanjutnya adalah show Ethernet summary. So, Ether channel summary. Untuk melihat ringkasan dari Ether channel pada perangkat, gunakan perintah yaitu sebagai berikut. Nah, ini perintah ini menampilkan informasi singkat tentang setiap port channel yang dikonfigurasi. Pada contoh ini, switch memiliki satu Ether channel yang terdiri dari interface F01 dan F02. F01 dan F02. Lalu selanjutnya yaitu perintahnya adalah show Ether channel port channel. Jadi perintah ini memberikan informasi mendetail tentang port channel spesifik. Dalam contoh ini, port channel 1 terdiri dari 2 interface fisik dan menggunakan LACP dalam mode aktif. Informasi ini penting untuk memverifikasi apakah port channel terhubung dengan benar. Lalu yang keempat yaitu show interface Ether channel. Jadi perintah ini digunakan pada interface fisik yang merupakan bagian dari Ether channel bundle. Ini memberikan informasi tentang peran dari interface serta dalam Ether channel. Contohnya Fast Ethernet 01 adalah bagian dari Ethernet channel bundle 1 dan menggunakan protokol LACP. Nah, ini adalah contoh dari run perintahnya. Baik, selanjutnya adalah common issue with Ether channel configuration. Jadi di video kali ini akan membahas tentang masalah umum pada konfigurasi Ether channel. Jadi video ini akan membahas beberapa masalah umum yang sering terjadi saat mengkonfigurasi Ether channel dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Ether channel adalah teknik untuk menggabungkan beberapa interface fisik menjadi satu, tetapi ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi agar Ether channel dapat berfungsi dengan benar. 1. Konfigurasi VLAN dan terang. Setiap interface dalam Ether channel harus dikonfigurasi dengan VLAN dan terang yang sama. Mode trunking. Seringkali trunking hanya dikonfigurasi pada sebagian dari port dalam Ether channel. Hal ini dapat menyebabkan masalah. Ketiga, yaitu rentang VLAN yang diizinkan. Jika rentang VLAN yang diizinkan berbeda dengan port-port dalam Ether channel, port tersebut tidak akan membentuk Ether channel, bahkan jika mode page style auto atau desirable. Yang keempat adalah dynamic negotiation page dan PLACP. Opsi dynamic negotiation dan PAGP atau LACP harus dikonfigurasi dengan benar pada kedua ujung Ether channel. Jika tidak sesuai, Ether channel tidak akan terbentuk. Yang selanjutnya adalah troubleshoot Ether channel example. Jadi dalam contoh ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi masalah Ether channel yang tak beroperasi. Topologi jaringan terdiri dari dua switch, S1 dan S2 yang terhubung menggunakan dua koneksi fisik melalui Ether channel. Namun Ether channel tidak aktif. Jadi langkah pertamanya adalah view the Ether channel summary information. Jadi langkah pertama adalah menggunakan perintah show Ether channel
summary untuk melihat status Ether channel dalam output yang ditampilkan terlihat bahwa Ether channel dalam keadaan down. Selanjutnya step kedua, view port channel configuration. Dalam menggunakan perintah show run begin interface port channel, Anda bisa melihat bahwa mode PAGP di S1 dan S2 tidak cocok. Di S1 dan S2 tidak cocok, S1 menggunakan mode on, sementara S2 menggunakan mode desirable yang menyebabkan Ether channel tidak terbentuk. Selanjutnya langkah ketiga, correct the misconfiguration. Untuk memperbaiki masalah ini, mode PAGP pada Ether channel diubah menjadi desirable di S1 agar cocok dengan S2. Perhatikan bahwa perintah diatur dengan hati-hati untuk menghindari masalah dengan STP yang dapat menyebabkan port masuk ke mode blocking dan error disable. Yang keempat adalah verifikasi Ether channel is operation. Setelah perbaikan dilakukan, Ether channel sekarang aktif dan berfungsi dengan benar seperti yang diverifikasi oleh perintah show Ether channel summary. Jadi dengan langkah-langkah ini kita telah berhasil memecahkan masalah Ether channel dan memastikan jaringan beroperasi dengan lancar. Video ini jadi tadi barusan untuk menunjukkan betapa pentingnya verifikasi konfigurasi yang tepat saat mengelola jaringan. Baik, di sini kita akan menggunakan paket tracer yaitu troubleshoot Ether channel. Di sini objektifnya adalah examine the physical layer and correct switch part mode issue. Kedua, identify and correct port channel segment issue. Part ketiga, identify and correct the port channel protocol issue. Background, a junior technician recently configured for switch users are complaining that the network is running slowly and they would like to investigate. Sini berikan table port channel table, lalu ini device grupnya, instruction part 1, examine the physical layer, correct switch port mode issue, look for access port. Maximize the switch when two or more redundant like connect the same switch. Spanning tree protocol will only put one port in forwarding mode, prevent switch loop. You can see this in PTSL when physical port are assigned to the Ether channel port. They behave as one logical port. Each pair will either be operational or down. Step 2, verify port are in neutral mode. Jadi kita verify all neutral mode. Baik. We correct any Ether channel port that are not configured as strong.
Okay, identify and correct for channel assignment issue. Examine for channel assignment. The packet tracer topology, the port channel, and device table provide details about the physical ports and the Ethernet channel segments. Use the show Ethernet summary command to learn how to Ethernet channel line are configured. Verify that the switch are configured as shown in the documentation. Correct any switch port that are not assigned the correct Ethernet channel port. Cek dulu. Cek show channel summary. The ya terchannel. Oke, bisa kita cek. Oke, sudah kita cek. Show Ethernet channel summary. Oke, cek lagi. Show the channel summary. Oke, next. Correct port channel assignment. Correct any switch port under an assignment with correct channel port. Oke, identify protocol issue. Step kedua adalah correct protocol issue. Correct any switch port that are not negotiation using LACP. Reissue the show Ethernet channel summary command to verify that all Ethernet channel links are not correctly configured. Oke, harus channel group.
int range gitu. Baik, sudah uh, kita korek. Oke, video dari saya cukup sekian. Selanjutnya. Baik, di selanjutnya di 6.4.3, what did I learn in this module? Ether channel operation. To increase bandwidth redundancy, multiple link could be connected between devices. However, STP will block redundant link to prevent switching loops. Ether channel is a link aggregation technology that allows redundant links between devices that will not blocked by STP. Ether channel group multiple physical Ethernet links together into one single logical link. It provides fault tolerance, load sharing, increased bandwidth, and redundancy between switch, routers, and servers. Pertama, configure Ether channel. The following guidelines restricting are useful for configuring Ether channel. Ether channel support. All Ethernet interface on the module must support Ether channel with no requirement that interface be physically conditioned, contiguous, or on the same module. Speed and duplex. Configure all interface and Ethernet channels to operate all the same speed and in the same duplex mode. All interface in the Ether channel bundle must be assigned to same VLAN or be configured as a true. Range of VLANs. An Ether channel supports the same allowed range of VLANs on all the interface in a trunking Ether channel. Configuring Ether channel with LICP requires 3 steps. Step 1. Specify the interface that compose the Ether channel group using interface range interface global configuration mode command. Step 2. Create the port channel interface with the channel group identifier mode activate command in interface range configuration mode. Step 3. To change layer 2 settings on the port channel interface, enter port channel interface configuration mode using the interface port channel command, followed by interface identifier. Verify the troubleshoot Ether channel. There are a number of commands to verify an Ether channel configuration, include show interface port channel, show Ether channel summary, show Ether channel port channel, and show interface Ether channel. Common Ether channel issues include the following. 1. Is port the Ether channel are not part of the same VLAN, are or not configured as trunks. Trunking was configured on some of the ports that make up the Ether channel, but not all of them. If the load range of VLANs is not the same, the ports do not form Ether channel even when PGP is set to the auto desirable mode. The dynamic negotiation option for PGP and LACP are not
respectively configured on both ends of the Ether channel. Untuk quiz, yang pertama itu sebuah tautan Ether channel menggunakan LSCP itu dibentuk antara dua switch, switch 1 dan switch 2 saat verifikasi konfigurasi kombinasi mode mana yang dapat digunakan pada kedua switch. Switch yang pasif dan switch 2 aktif. Saat serangkaian port dikonfigurasi untuk Ether channel, mode manakah yang akan mengkonfigurasi PAGP sehingga memulai negosiasi Ether channel? Desirable. 3 parameter antarmuka mana yang harus cocok agar Ether channel dapat terbentuk? Pilih 3. Allowed VLAN, native VLAN, sorry, trunking mode. Question 4. Apa 3 keuntungan menggunakan teknologi Ether channel? Pilih 3. Sometimes can be done and configuration task can be done. Interface, spanning tree protocol, configure regulation, Sonic, Question 5. Seorang administrator itu sedang mengkonfigurasi tautan Ether channel antara dua port fisik pada sebuah switch. Pernyataan manakah yang menjelaskan hasil ketika salah satu port fisik gagal? Ether channel terus mentransmisikan data dengan lebar. Kita yang kurang. Reduce bandwidth. When Ether channel is implemented, ketika Ether channel diimplementasikan, beberapa antarmuka fisik digabungkan ke dalam jenis koneksi logis yang mana? Port channel. Question 7. Bila serangkaian port dikonfigurasikan untuk Ether channel dengan menggunakan PAGP, mode manakah yang akan membentuk saluran gabungan hanya jika port tersebut menerima paket PAGP dari perangkat lain? Auto. Pilihlah 2 load balancing method yang bisa diimplementasikan dengan Ether channel teknologi. Pilih 2, yaitu source IP to destination IP, source MAC to destination MAC. Question 9, fungsi mana yang disediakan oleh Ether channel? Creating one logical link by using multiple physical link between two LAN switches. Question 10. Statement mana yang benar tentang Ether channel teknologi? Ether channel
use existing switch ports. Question 11, kombinasi dua mode manakah yang akan menghasilkan negosiasi Ether channel yang sukses? Pilih dua. Disable. These two protocol are linked aggregation protocol. Itu pilih dua. Pertama itu PAGP dan N13. Ketika serangkaian port dikonfigurasi untuk Ether channel, mode manakah yang akan mengkonfigurasi LHCP sehingga memulai negosiasi Ether channel aktif? What will happen? Apa yang akan terjadi jika administrator jaringan menempatkan port yang merupakan bagian dari bundle Ether channel ke dalam VLAN yang berbeda dari port lain dalam bundle tersebut? Ether channel will fail. Ketika serangkaian port dikonfigurasi untuk Ether channel, mode manakah yang akan mengkonfigurasi LHCP pada port tersebut hanya jika port tersebut menerima paket LHCP dari perangkat lain? Pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahadat Abdul Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer di 6.4.1. Di paket tracer ini itu implement Ether channel. Itu kita objektifnya itu membuat jaringan sendiri dan mengkonfigurasi Ether channel. Jadi kita tuh yang pertama part 1 build the network. Kita akan membuat 3 switch A, switch B, dan switch C. Lalu kita akan mengkonfigurasinya dengan kita akan menghubungkannya setiap switch menggunakan kabel Cooper Strike Through. Di sini ada penjelasannya, port channel, device, dan port connection-nya. Device switch A ke switch B itu menggunakan gigabit Ethernet 0/1 dan gigabit 0/2. Bolak-balik. Switch A ke switch C itu menggunakan fast Ethernet 21 dan fast Ethernet 22. Switch B dan ke switch C itu menggunakan fast Ethernet 23 dan 24. Lalu di selanjutnya di port 2 konfigurasi Ether channelnya. Di setiap switch itu konfigurasi port yang akan digunakan di port channel sebagai trunks, static trunks port. Konfigurasi PAGP Ether channel. Follow the procedure. Ikuti prosedur yang digunakan dalam aktivitas sebelumnya untuk mengkonfigurasi port channel 1 sebagai PAGP Ether channel antara switch A dan switch B. Kedua belah pihak harus menegosiasikan Ether channel. Jadi kita akan mengkonfigurasikan setiap switch dari switch A ke switch B. Yang pertama itu switch A ke switch B menggunakan fitur ini, menggunakan script ini, switch gigabit Ethernet 0/1 mode trunk port switch Nah, pertama itu kita akan konfigur terminal, lalu masuk ke interface gigabit Ethernet 0.0/1, masuk ke
masuk ke switch port mode terang, channel group 1 mode disable, interface gigabit ethernet 0/2, switch port mode terang, dan channel group 1 mode disable. Ayo kita di sini akan melanjutkannya dengan ke step 2, mengkonfigurasi LSCP Ether Channel. Konfigurasi port channel 2 sebagai LSCP channel di antara switch A dan switch C. Keduanya itu harusnya menegosiasikan Ether channelnya. Negotiate the Ether channel. Di switch A kita juga akan mengkonfigurasinya lagi menggunakan interface VS Ethernet 021. Di sini VS Ethernet 021. Kita memasukkan komen switch port mode terang, channel group 2 mode aktif, interface VS Ethernet 022, switch port mode terang, channel group 2 mode aktif. Lalu ke switch C. Di switch C juga kita sama. Itu kita akan memasukkan interface VS Ethernet 021, switch port mode terang, channel group 2 mode aktif, interface VS Ethernet 022, switch port mode terang, dan channel group 2 mode aktif. Lalu masuk ke step 3, configure backup LSCP Ether channel. Configure port channel as an LSCP channel between an SPB and SPC in the case. Jadi di langkah 3 ini kita mengkonfigurkan Ether channel LSCP cadangan. LSCP cadangan mengkonfigurasikan saluran port channel 3 sebagai saluran LSCP antara switch B dan switch C. Dalam kasus ini, switch C memulai negosiasi dengan switch B. Switch B tidak memulai negosiasi saluran. Di sini kita akan mengkonfigurasikan switch B. Switch B lagi dengan interface VS Ethernet 023, switch mode switch port mode terang, channel group 3 mode pasif, interface VS Ethernet 024, switch port mode terang, channel group 3 mode pasif. Di switch C juga kita akan mengkonfigurasikan dengan sama seperti switch B yang tadi. Setelah itu kita akan selesai, kita dapat melihat result-resultnya. Assessment item. Di sini apa saja yang kita config. Channel group, channel mode dari VS Ethernet 021, itu switch C, VS Ethernet 022. Di setiap switch kita akan mengkonfigurasikannya sama. Namun di switch A itu kita tipenya PAGP, di switch A ke switch B itu tipenya PAGP, switch A ke switch C itu LSCP, dan switch B ke switch C itu LSCP. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang paket tracer 6.4.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.